Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Memang tidak ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan Rabiul Awal, lain dengan bulan-bulan seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab ataupun Ramadan. Jelas keutamaannya disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tapi Rabiul Awal ini tidak ada keutamaan khusus atau amalan-amalan khusus yang harus dilakukan di bulan Rabiul Awal ini. Tapi walaupun demikian, bulan Rabiul Awal ini bulan sejarah, atau boleh dikata semua sejarah Nabi dari awal sampai akhir itu diringkas di Rabiul Awal. Ada 4 peristiwa besar yang sebagiannya diperselisihkan dan sebagian disepakati. Pertama, kelahiran Nabi SAW. Yang kedua, diutusnya beliau menjadi Rasul. Kalau menjadi Nabi di bulan Ramadan, tapi diangkat beliau menjadi Rasul itu 6 bulan setelahnya. Dan kalau kita hitung dari Ramadan, 6 bulan setelahnya jatuhnya Rabiul Awal. Kemudian peristiwa yang ketiga, hijrahnya Nabi. Dan yang terakhir, wafatnya Nabi SAW. Ini semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Lahir, diangkatnya beliau jadi Rasul, hijrahnya Rasul, dan wafatnya Rasul. Berarti kan merangkum sejarah Nabi sebenarnya, awal, tengah, dan akhir. Dan saya minta untuk malam ini, karena kita bercerita sejarah, mungkin agak lama nanti, habis Isya kita lanjut, karena cerita sejarah ini kan tidak bisa sepotong, harus lengkap, walaupun kita berusaha menyingkat dan tidak mengurangi yang penting-penting. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelahiran Nabi SAW yang pertama, kita cerita kelahiran dulu. Kelahiran Nabi SAW. Ulama berselisih pendapat tentang kelahiran Nabi SAW dari segi bulan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir di bulan Ramadan, dan itu pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi pendapat ini lemah karena tidak berdasarkan dalil, hanya akal saja. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, tetapi pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, bulan kita sekarang ini. Berarti bulannya diperselisihkan. Adapun tanggal juga diperselisihkan para ulama, tanggalnya berapa? Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan tanggal 27. Dari sini kita tahu bahwa tanggal dan bulan diperselisihkan. Adapun yang disepakati, pertama hari sepakat ulama. Nabi SAW lahir hari Senin. Kenapa? Karena Rasul pernah ditanya soal puasa hari Senin. Apa kata Nabi SAW? Dzakalladzi wulidtu fih, itulah hari yang aku dilahirkan di dalamnya. Berarti sepakat Rasul lahir hari Senin. Kemudian tahun, sepakat ulama mengatakan bahwa Nabi SAW lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di zaman itu Islam belum ada penanggalan, sehingga penanggalan itu selalu dinisbatkan kepada peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran.
Jadi kalau ada tsunami, kemudian 5 hari setelah tsunami lahir bayi, maka nanti tahunnya tahun tsunami. Kalau ada gempa besar, kemudian 10 hari lahir bayi, nanti tahunnya tahun gempa. Begitulah orang dulu. Kalau membuat tahun itu disesuaikan dengan peristiwa besar. Lah kebetulan Nabi SAW ketika lahir itu terjadi perang gajah. Dan 50 hari setelah perang gajah itu lahir Nabi. 50 hari itu sekitar 1,5 bulan kurang lebih. Lahir Nabi SAW, makanya kemudian tahunnya disebut tahun gajah. Adapun penanggalan Hijriyah ini muncul di zaman Khalifah Umar. Gara-gara salah paham surat menyurat antara Amirul Mukminin dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian disepakati dibuatlah penanggalan pertama Hijriyah. Sehingga menggunakan 1 Hijriyah, 2 Hijriyah dan begitu seterusnya. Itu terjadi di zaman Umar, Khalifah kedua. Di zaman Nabi Abu Bakar belum ada penanggalan. Makanya masih merujuk kepada peristiwa soal tahun itu. Tetapi kalau kita rangkap semuanya mengikut kepada pendapat mayoritas ulama, berarti Nabi SAW lahir hari Senin di tanggal 12 di bulan Rabiul Awal dan di tahun gajah. Itu yang masyhur. Yang masyhur soal kelahiran Nabi SAW. Banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan sampai kepada tingkat maudhu, palsu. Ketika bicara soal keanehan-keanehan yang terjadi saat Nabi SAW lahir. Contoh umpamanya, kita sering mendengar bahwa Nabi SAW saat lahir itu tiang-tiang balkon, 14 tiang balkon yang berada di Persia, di kerajaan Persia, tumbang. Atau ketika Nabi SAW lahir, tiba-tiba api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu padam. Pernah dengar? Itu. Ya. Ataupun ketika Nabi SAW lahir, tiba-tiba posisinya sujud dan tangannya seolah-olah mentauhidkan Allah seperti ini. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan semua riwayat-riwayat tentang keanehan atau irhasat saat kelahiran Nabi itu kebanyakannya lemah. Tetapi tidak semua lemah. Ada 3 peristiwa yang memang disahihkan oleh para ulama. Yang pertama, hadisatul fil, peristiwa perang gajah. Ini jelas sahih karena Al-Quran yang mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Suratul Fil ini meringkas peristiwa perang gajah. Lah perang gajah sendiri sebenarnya dahulu di Yaman itu ada satu kerajaan namanya Nejron. Nejron itu rajanya namanya Dzu-Nuwas. Nejron ini mayoritas Nasrani, sementara Dzu-Nuwas ini orang Yahudi. Jadi rajanya Yahudi, tapi mayoritas rakyatnya Nasrani. Sehingga raja ini berusaha menindas rakyatnya, orang-orang Nasrani, suruh masuk Yahudi. Dan raja ini sama dengan Namrud dan Fir'aun mengaku Tuhan, karena punya tukang sihir yang membuat keanehan-keanehan supaya orang-orang yakin dia Tuhan. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa pembakaran kepada orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir sebanyak 20.000 dibakar hidup-hidup oleh Dzu-Nuwas ini, yang kemudian kisahnya disingkat dalam Al-Quran suratul Buruj yang disebut dengan Ashabul Ukhdud namanya. Kisah Ashabul Ukhdud ma'ruf. Lah Allah takdirkan kemudian dari orang-orang yang beriman yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Dzu-Nuwas ini, ada yang lari satu.
kemudian melapor ke Syam karena ketika itu negara Syam ini dikuasai Nasrani, Romawi. Marahlah Raja Romawi. Bagaimanapun kayak kita lah di sini orang Islam, saudara kita kaum muslimin di Palestina dibantai, marah juga kan begitu. Sama juga orang-orang Syam, orang-orang Romawi ketika saudara-saudara mereka di Yaman dibantai, marah dia. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, akhirnya Raja Romawi ini mengirim surat ke Raja Ethiopia yang ada di Habasyah, karena yang dekat dengan Yaman itu ya Najasyi, agar diselesaikan masalah orang-orang Nasrani yang dibantai di Yaman itu. Akhirnya kemudian Najasyi mengirim 2 pasukan besar dipimpin 2 jenderal. Yang pertama namanya Riyadh dan yang kedua namanya Abroha. Muncul nama Abroha di sini. Jadi Najasyi itu ngirim 2 jenderal ini. Diutuslah pasukan besar, disuruh nyerang Nejron. Dan berhasil, akhirnya kemudian Dzunwas pun terbunuh dalam peperangan itu. Akhirnya Yaman dikuasai oleh orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia. Lah ambisi si Abroha ini kuat. Dia tidak mau Riyadh jadi raja. Akhirnya dibunuhlah Riyadh oleh Abroha ini. Maka resmilah Abroha menjadi pemimpin Yaman di bawah kekuasaan Persia, di bawah kekuasaan Habasyah, Ethiopia. Lah karena Abroha ini tidak paham bahasa Arab, memang bukan orang Arab, dia kan orang Afrika, saya orang Ethiopia kulit hitam. Ya, jadi enggak paham dengan kebiasaan orang-orang Yaman yang merupakan asli Arab. Yaman kan asli Arab. Ya, karena nabi-nabi Arab diutus di Yaman. Nabi Hud diutus di Yaman, Nabi Soleh diutus di Yaman. Asli Arab itu ya Yaman itulah. Sehingga Abroha ini tidak paham kebiasaan orang-orang Arab yang ketika itu masih mengagungkan Ka'bah yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun di atas kejahiliahan mereka, tetapi mereka masih mengagungkan Ka'bah. Jadi setiap tahun mereka datang ke Ka'bah, haji ala jahiliyah lah kan begitu ya, tepuk-tepuk tangan, siul-siulnya berhala gitu ya. Jadi Abroha ini berpikir, ngapain orang-orang Yaman tuh ngabisin duit katanya setiap tahun datang ke Ka'bah. Dari situ dia terpikir ingin buat gereja, karena dia Nasrani. Akhirnya dibuatlah gereja, saking tingginya disebut Qulais. Qulais itu ini kolam suah nih, namanya kolam suah nih. Kalau antum nenggak nih, jatuh dia ke belakang tuh kopiahnya. Saking tingginya, makanya gerejanya disebut Qulais. Saking tingginya, sebab kalau nenggak itu pecinya jatuh ke belakang. Tentu dengan bantuan Raja Ethiopia kan itu. Dan betul-betul megah di zaman itu. Ketika gerejanya sudah jadi, kemudian Abraham mau memalingkan kiblatnya orang Yaman dari Ka'bah ke gerejanya, tidak ada satupun yang datang. Yang ada kemudian memicu kemarahan orang-orang yang di sekitar haram. Maka diutuslah anak muda untuk menghinakan gerejanya. Masuklah kemudian orang haram, orang yang ada di sekitar haram itu, jalan kaki dari Mekah sampai ke Yaman. Sampai masuk gereja, kemudian tembok-temboknya itu diletakkan kotoran manusia. Ya. Kemudian nitip pesan surat bahwa selamanya engkau tidak bisa memalingkan kiblat kami gitu. Wah, disitulah Abraham marah. Karena marahnya itulah akhirnya dia mempersiapkan pasukan besar yang disebut dengan pasukan gajah. Orang Arab itu tidak kenal gajah, karena di Yaman nggak ada gajah, di Mekah nggak ada gajah. Gajah itu yang ada di Afrika sana, di Ethiopia sana. Makanya minta dikirim gajah. Ada yang mengatakan gajahnya 4, ada yang mengatakan 8. Apa maksudnya gajah-gajah ini? Maksudnya Ka'bah itu kan segi 4 nih. Ya. Jadi gajah itu untuk narik setiap sisi. Jadi kalau dia dikasih rantai, nanti ditarik sama gajah ujung-ujung, nanti kan roboh gitu maksudnya. Itu maksudnya Abraham. Makanya dia bawa gajah. Lah gajah yang paling besar namanya Mahmud. Itulah gajahnya Abraham. Ada namanya Mahmud di sini. Nah, itulah gajahnya Abraham.
Gajahnya Abraha itu namanya Mahmud. Ya. Jadi berangkatlah Abraha dengan pasukan besar menuju Mekah. Singkat cerita, banyak kabilah-kabilah Arab itu mau menyerang Abraha, tapi apalah daya, yang ada jadi tawanan. Sampai ketika Abraha sampai di daerah Taif namanya, di Taif itu ada patung Lata yang disembah oleh Hawazin dan Thaqif. Mereka takut jangan-jangan Abraha menghancurkan Lata tuh. Akhirnya orang-orang Taif meminta agar jangan menghancurkan berhala mereka. Sebagai imbalannya mereka tunduk kepada Abraha dan memberi khirit, petunjuk jalan biar cepat jalannya ke Mekah. Kan di zaman itu nggak ada kompas, harus ada petunjuk jalan. Maka dikasihlah seseorang yang bernama Abu Rughal namanya. Abu Rughal. Abu Rughal ini penuh jalan dari Taif ke Mekah. Tapi sayang di tengah jalan Abu Rughal meninggal dan kuburannya sampai hari ini dilempari batu. Jadi kalau lewat kuburan Abu Rughal itu orang Arab itu suka ngelempari batu. Kenapa? Karena dia orang yang pertama berkhianat dari orang Arab. Dialah yang menunjuki jalan Abraha menuju Mekah. Makanya kalau orang Arab melakobi orang yang berkhianat ini disebut Abu Rughal. Ente ini Abu Rughal gitu orang Arab. Nah, jadi antum kalau yang berkhianat itu Abu Rughal tuh. Gitu ya. Jadi akhirnya kemudian Abraha pun sampailah di Wadi Muhassir. Orang yang haji tahu lah Wadi Muhassir itu. Ya. Lah ketika itulah kemudian Abraha meminta untuk memanggil siapa pemimpin Arab. Lah ketika itu yang memimpin Arab adalah kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Ketika berhadap-hadapan Abraha dengan Abdul Muttalib, Abraha mengemukakan keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Abu Talib tidak merespon. Justru dia merespon unta yang diambil oleh anak buahnya Abraha. Karena ketika pasukan ini melewati penangkaran unta, rupanya pasukan Abraha itu mencuri unta-untanya orang Arab. Salah satunya untanya kakek Nabi, 200 ekor unta. Dicurinya sama anak buah Abraha itu. Jadi kata Abdul Muttalib, ketika Abraha mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ku hancurkan tuh Ka'bah tuh? Kata Abdul Muttalib, ya hancurkan saja. Tapi saya kemari hanya ingin meminta mana unta saya, katanya. Kau curi unta saya. Kata Abraha, kenapa kau tidak sedih Ka'bah itu kuhancurkan? Disinilah keluar kata-kata Abdul Muttalib yang dicatat dalam sejarah. Apa kata Abdul Muttalib? Ya Abraha, adapun unta-unta yang kau curi itu ada pemiliknya, aku pemiliknya. Adapun Ka'bah itu ada pemilik sendiri, Allah yang akan melindunginya. Kalau kau hancurkan, dia berhadapan dengan Allah. Akhirnya kemudian Abraha ini baik sebenarnya, dikasihkan juga unta-unta itu. Kalau jahat nah mungkin nggak dikasih, dikasihkan unta-unta itu. Kemudian Abdul Muttalib pulang. Sebelum kemudian Abdul Muttalib ini memberikan arahan kepada orang-orang atau kabilah-kabilah sekitar Ka'bah untuk menyingkir takut kemudian mereka terkena serangan Abraha, dia sempat masuk ke dalam Ka'bah dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Itulah orang-orang Arab itu, di atas kemusyrikan mereka, kalau lagi genting itu doanya sama Allah, tapi kalau lagi senang doanya sama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itulah orang-orang musyrik itu di zaman itu. Tapi lebih parah lagi musyrikin di zaman sekarang. Susah senang syirik aja. Susah datang ke dukun, senang dukunnya makin banyak. Gitu. Kalau orang dulu itu kalau berbuat syirik lagi sulit susah aja baru dia syirik. Kalau lagi senang susah itu mereka menyembah Allah, tapi kalau lagi senang baru mereka melakukan kesyirikan. Itu yang dilakukan Abdul Muttalib. Kemudian ketika orang-orang di sekitar haram sudah menjauh, mereka nunggu dari atas kan kira-kira apa yang terjadi, itu. Ketika di Wadi Muhassir itulah Abraha hendak mengarahkan gajahnya pula tak mau bangkit. Diarahkan kemana saja mau dia, tapi kalau diarahkan ke Mekah tak mau bangkit gajah itu. Mau dipecut bagaimanapun tak mau bangkit. Akhirnya sudah putus asa Abraha ini,
Dia mau berjalan dengan kaki dan kuda-kudanya, tiba-tiba langit gelap, rupanya langit itu sudah dipenuhi dengan burung-burung laut yang disebut dengan ababil. Lah terjadilah di sini penyerangan burung ababil sehingga tidak ada satupun yang selamat termasuk Abraha mati. Setelah peristiwa ini 50 hari setelahnya lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa yang pertama, irhasatnya namanya. Peristiwa yang kedua, munculnya bintang Ahmad. Bintang ini tidak diketahui kecuali orang Yahudi. Yang tahu hanya orang Yahudi saja. Kenapa orang-orang Yahudi itu banyak di kota Madinah? Di zaman itu disebut Yathrib. Karena ketika terjadi peperangan dahsyat di Syam, maka kemudian mereka mengalami kekalahan. Akhirnya mereka pun kemudian kemana-mana minta suaka. Lah salah satunya datang ke kota Madinah atau Yathrib. Bukan tidak ada alasan. Ada alasannya karena menurut padri dan pendeta mereka, disitulah kelak akan muncul Nabi akhir zaman yang akan membawa kemenangan bagi mereka. Makanya kemudian banyak orang Yahudi itu yang kemudian hijrah dari Syam ke Yathrib, ke Madinah. Ada sekitar 10 kabilah Yahudi, tetapi yang paling besar hanya 3. Pertama Bani Kunaiko, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Itu yang paling besar. Ada juga Yahudi Khaybar, ya mencar di mana-mana dengan alasan apa? Menunggu kelahiran Nabi. Dan mereka sudah lama beratus-ratus tahun, artinya sudah bergenerasi di situ. Tetapi sebelum orang tua mereka meninggal, mereka menceritakan kepada anaknya. Nanti anak ini sudah besar meninggal, diceritakan lagi ke anaknya lagi. Jadi turun temurun tuh. Sehingga mereka mengenali Nabi yang akan lahir itu lebih dibandingkan mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul itu melebihi anak-anak mereka sendiri. Tiba-tiba satu malam, para padri, para pendeta Yahudi ini dikagetkan dengan munculnya bintang Ahmad. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali orang Yahudi saja. Karena mereka membaca kitab masalahnya, kitab Taurat kan gitu ya. Kalau muncul bintang itu berarti disitulah Nabi itu lahir. Jadi saat muncul bintang itu, para pembesar Yahudi ini mengumpulkan semua orang Yahudi di kota Yathrib. Kira-kira ada ndak wanita Yahudi yang melahirkan malam itu? Maka semua kabilah-kabilah Yahudi heboh gara-gara munculnya bintang Ahmad itu. Allah takdirkan tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan malam itu. Mulai cemas-cemas harap nih pendeta ini. Kenapa bintang sudah muncul kok nggak ada yang lahir dari kami katanya. Akhirnya mereka coba mencari informasi, mengutus orang ke Mekah. Ada nggak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana yang istrinya melahirkan? Tidak ada juga. Tiba-tiba mereka dikejutkan bahwa malam itu ada yang lahir, tapi bukan orang Bani Israel, bukan orang Yahudi, tapi orang Arab. Siapa? Aminah, ibunda Nabi SAW, melahirkan Nabi kita Muhammad saat bintang itu muncul. Dari situlah para padri, para pendeta Yahudi menangis dan mengatakan, "Zahabat nubuwatu Bani Israel." Telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil oleh Bani Ismail. Karena Rasul keturunan Ismail. Ya. Kenapa orang Yahudi kecewa coba? Karena selama mereka menetap di Yathrib atau belakangan disebut Madinah itu, mereka musuhan dengan orang Arab. Perang itu dia biasa dengan orang Arab. Jadi seolah-olah kenapa nabinya kok dari musuhnya gitu maksudnya. Kenapa jadi dari Arab nabinya? Kami yang sudah ratusan tahun ini menunggu-nunggu kelahiran, disangkanya nabi itu masih dari turunan Bani Israel, rupanya dari Bani Ismail. Sejak itulah tokoh-tokoh Yahudi, mereka walaupun tahu itu kebenaran, tidak pernah beriman kepada Nabi. Orang Yahudi itu degil mereka. Jadi selama Rasul hidup di kota Madinah berdakwah itu tidak kurang dari
10 orang, bahkan kurang dari 10 orang, bisa dihitung dengan jari yang masuk Islam itu sampai wafatnya Nabi. Walaupun tokoh mereka masuk Islam, Abdullah ibn Salam, tetap saja orang-orang Yahudi pun tidak masuk Islam, padahal tokohnya masuk Islam itu Abdullah bin Salam itu. Padahal mereka tahu kebenaran. Yang herannya adalah orang-orang musyrik Arab yang ada di kota Madinah, di kota Yathrib, yang hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Justru mereka yang beriman kepada Rasul. Padahal orang musyrik itu tidak punya maklumat kenabian kan. Mereka tidak punya kitab. Lain kalau Yahudi punya kitab. Tapi kenapa kemudian orang-orang musyrik Khazraj dan Aus yang ada di Madinah, mereka pula beriman kepada Rasul dan belakangan disebut Ansar? Nah, itulah gak habis pikir. Harusnya yang pertama beriman kan orang Yahudi kan gitu ya. Karena mereka ratusan tahun menunggu Nabi itu muncul. Sudah muncul tanpa beriman. Tapi orang-orang musyrik yang tidak ada maklumat, mereka hanya dengar orang Yahudi ngomong, kalau mereka kalah perang, awas nanti Nabi kami muncul, habis kalian. Jadi orang-orang musyrik ini, mereka dapat maklumat kenabian itu dari sesumbar orang-orang Yahudi. Makanya ketika ada 12 tokoh-tokoh Khazraj yang haji sebelum hijrah, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi di Mekah. Kemudian mereka mendengar bahwa ada orang yang ngaku Nabi di Mekah. Jadi orang-orang Ansar ini, yang belakangan jadi Ansar dari kalangan Khazraj ini, mengatakan, jangan-jangan ini orang yang disebut-sebut Yahudi itu kan. Kalau begitu kita beriman dulu sebelum orang Yahudi beriman. Maka dari situlah permulaan Ansar, 12 orang itu. Ya. Setelah hijrah Rasul, barulah kemudian kabilah Khazraj dan Aus semua masuk Islam dan semua menjadi Ansar Nabi SAW. Ini yang kedua, munculnya bintang Ahmad. Ya. Kemudian yang ketiga, saat Aminah ibunda Nabi melahirkan, muncul cahaya. Yang cahaya ini kemudian menerangi istana-istana yang ada di Syam. Ya, ingat, di zaman itu negara yang paling kuat hanya 2, Persia dan Romawi. Itu negara didaya. Lah cahaya itu menyinari 2 negara ini. Ya. Makanya ketika Halimah Sa'diyah ketakutan, ketika anaknya bercerita bahwa saudara sesusuannya, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia 4 bulan itu tiba-tiba ditangkap 2 malaikat, dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, dijahit lagi. Jadi saudara sesusuannya itu, anak Halimah, nampak gitu, diceritakan sama ibunya, takut akhirnya. Makanya Rasul akhirnya dikembalikan lagi ke ibunya di usia 6 tahun karena ada peristiwa ini. Tapi kemudian justru ketika diceritakan Halimah, Aminah malah tersenyum dan mengatakan, kamu jangan khawatir, anakku ini memang ada keanehan, sebab ketika aku lahir muncul cahaya, katanya, yang menerangi istana-istana yang ada di Syam sana, katanya. Lah ini sahih riwayatnya, ya, yang 3 peristiwa ini. Tetapi yang lain itu masih diperselisihkan, diteliti. Ada yang lemah, ada yang sampai tingkat maudhu riwayatnya. Ini keanehan-keanehan atau disebut dengan irhasat sebelum dan ketika lahirnya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi SAW lahir tahun 570 Masehi, karena belum ada Hijriah kan. Lahir pada tahun 571 Masehi. Nabi SAW lahir, dan perang gajah pun terjadi tahun itu juga, 571 Masehi. Lah ketika Nabi SAW itu lahir, kita tahu bahwa Nabi SAW terlahir yatim. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, wa wajadaka yatiman fa'awa. Dan Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim, kemudian Allah lah yang menjaganya. Dan seyatim-yatim, anak yatim itu ketika dia lahir ayahnya sudah meninggal. Artinya saat di kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Itulah Nabi. Nabi itu usia kandungannya 6 bulan. Aminah itu.
kemudian Abdullah meninggal. Lah Abdullah meninggal itu masih muda. Ketika dia kemudian berniaga ke Syam, kemudian mampir di Madinah, Allah takdirkan karena Madinah di zaman itu kan banyak wabah, ya. Lah karena banyak wabah itulah kemudian Abdullah terkena wabah Yathrib. Sebab wabah itulah kemudian Abdullah meninggal. Mungkin semacam corona lah di zaman sekarang kan. Oh, zaman itu apa namanya? Pokoknya wabah lah kan itu. Itulah penyebab kematian Abdullah. Kemudian dikubur di kota Madinah. Jadi kebiasaan orang Arab itu ikhwan, kalau bayi lahir, mereka tidak disusui oleh ibunya, terutama orang-orang kota. Mereka tidak mau menyusui anak yang dilahirkannya, tapi mereka akan kirim ke desa-desa. Bukan tidak ada alasan. Alasannya pertama karena desa itu masih asri, masih sehat, kondisinya juga masih bersih. Yang kedua bahasanya belum dicampur-campur. Bahasa Arabnya itu masih fasih. Lain dengan orang kota ini, kadang-kadang kayak kita lah di bahasa Indonesia kan itu. Kalau orang kota ini kadang-kadang kan banyak bahasa-bahasa gaul tuh. Orang desa mana paham bahasa gaul? Ya, orang desa nggak kenal lu gua kan itu. Itu kan bawaan dari kota aja ke desa. Niru-niru lah orang desa. Ya. Nah, orang desa ini kalau bahasa Arab masih fasih, makanya dan orang Arab itu berbangga dengan bahasa. Mereka senang dengan syair-syair, makanya anak mereka jangan sampai terkontaminasi bahasanya. Makanya diletakkan di desa. Kemudian yang ketiga, latihan fisik. Di desa itu fisiknya kuat dan banyak faktor lah, makanya itu adat mereka. Adat mereka itu menyusukan anak itu justru dicarikan ibu susuan. Lah ketika itulah kemudian datang rombongan, ketika musim lahir itu datang rombongan dari Bani Sa'idah, sekitar 40 wanita mencari anak susuan ke kota. Ketika mencari anak susuan ke kota, semua wanita dari Bani Sa'idah itu mendapatkan bayi yang mereka kehendaki untuk disusui, kecuali satu wanita namanya Halimah Sa'diyah. Itu wanita yang paling fakir di kabilahnya, datang telat. Ketika sampai di Mekah, bayi pula sudah habis. Rupanya masih ada satu bayi, itulah Nabi SAW. Kenapa tidak diambil sama 40 wanita sebelumnya itu? Karena mereka menganggap ini bayi orang miskin. Kalau saya susui, apalah imbalan saya? Gak ada yang mau ambil. Lah sebenarnya Halimah Sa'diyah pun disebutkan dalam sirah itu tidak hendak mengambil bayi itu, cuman dorongan suaminya Abu Kabsy, dan mengatakan kepada Halimah, sudah ambil saja, daripada kita pulang kosong, ambil saja, la'allahu khair, jangan-jangan ada berkah dan kebaikan dari bayi ini. Akhirnya kemudian diambil tuh bayi itu. Rupanya betul kata Abu Kabs, ini suami daripada Halimah Sa'diyah, malam itu kambing yang mereka bawa yang tadinya tidak ada susunya penuh dengan susu. Ketika diperah itu mereka bisa minum dengan kenyang. Itu keajaiban luar biasa. Setelah itu unta yang mereka tunggangi dari Bani Sa'idah ke Mekah itu tiba-tiba sehat, bisa lari kencang. Bahkan wanita-wanita yang pulang duluan bisa dikejar sama dia, dan dia sampai pula duluan ke Bani Sa'idah. Dan ketika itu Bani Sa'idah terjadi pacaklik hebat sehingga banyak kambing-kambing kelaparan sehingga kurus. Ketika Nabi SAW sampai saja di Bani Sa'idah, hujan deras akhirnya membawa keberkahan kepada Bani Sa'idah. Itulah kehadiran Nabi SAW. Tapi di pangkuan Halimah Rasul tidak lama, hanya 6 tahun saja. Sebab setelah peristiwa pembelahan dada itu Halimah tidak mau. Akhirnya mau mengembalikan kepada ibundanya Aminah. Lah setelah kemudian di pangkuan Aminah di usia 6 tahun, Aminah ini ingin memperkenalkan ayahnya yang ketika lahir ayahnya sudah meninggal. Jadi dia ingin mengenalkan, loh kuburannya ada di sana. Ketika itu Rasul sedang usia berapa? 6 tahun. 6 tahun pun diajak safar. Diajak safar dari Mekah ke Madinah pakai unta. Ya, memang orang Arab itu fisiknya kuat-kuat, kecil-kecil tuh. Dan tidak dimanja sampai hari ini. Orang Arab itu nggak pernah manja anaknya. Saya pernah lihat orang Arab itu anaknya kecil usia 4-5 tahun itu minta apa, guling-guling di tanah dibiarkan sama orang tuanya.
Nangislah sepuasnya kau di situ bahasanya. Kalau kita nangis sedikit apa telah jadi manjana tuh. Biarkan saja kan itu. Makanya cepat dewasa orang sana. Makanya kecil-kecil minta kawin kalau cepat dewasa. Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berangkatlah Rasul dengan ibundanya Aminah dan dengan Ummu Aiman pembantunya. Allah takdirkan sampai di Madinah setelah ziarah kuburan, kemudian menetap beberapa hari, 3-4 hari, kemudian pulang ke Mekah. Sampai di Abwa, rupanya ibundanya sakit. Disitulah kemudian meninggal Aminah dan Rasul menyaksikannya di usia 6 tahun tuh. Akhirnya dikuburkan di Abwa. Kemudian Ummu Aiman membawa Nabi kecil menuju Mekah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib ini sayang dengan Rasul, tapi sayang cuma 2 tahun saja. Karena antum tahulah kakek ke cucu kan. Gimana sayangnya seorang kakek ke cucu tuh beda daripada sayangnya ayah ke anak. Kalau udah kakek sama cucu tuh luar biasa. Sesat-sesat cucu tuh dibuat sama kakek itu. Saking sayangnya kan. Apapun dituruti kalau sudah nanti antum merasakan udah jadi kakek kan, antum belum kakek. Nanti antum jadi kakek nanti. Ya. Gimana sama cucu itu sayang luar biasa. Lah Abdul Muthalib itu sangat sayang melebihi anak-anaknya. Sampai Rasul itu kalau duduk di tempat singgasana dia, di permadaninya dia, padahal dia seorang raja, itu sama paman-pamannya diusir-usir, jangan duduk di situ, itu duduk tempat raja. Kata Abdul Muthalib, biarkan, fa innalahu sya'nun fil mustaqbal, karena anak ini punya perkara besar nanti di masa depan. Jadi sudah punya firasat Abdul Muthalib itu. Tapi sayang cuma 2 tahun kemudian meninggal. Sebelum meninggal dia berpesan kepada Abu Thalib. Kenapa pesannya kepada Abu Thalib? Karena antara Abu Thalib dengan ayahanda Rasul Abdullah itu satu kandung, satu ibu satu bapak. Karena Abdul Muthalib itu banyak istrinya. Kan Nabi SAW punya paman banyak. Ya, ada yang satu ibu, satu ayah, ada yang beda ibu. Lah yang satu ibu satu ayah itu Abu Thalib dan Abdullah, ayahanda Nabi SAW. Makanya Abdul Muthalib tidak menyerahkan Rasul kepada yang lainnya, tetapi kepada Abu Thalib yang merupakan sekandung bapaknya. Padahal kondisinya Abu Thalib itu sangat miskin ketika itu. Beda dengan Hamzah yang kaya, beda dengan Abu Lahab yang kaya gitu ya. Tapi dititipkan kepada siapa? Abu Thalib. Ketika Nabi SAW di usia 6 tahun, jadi dari 1 ke 6 berada di pangkuan Halimah. Kemudian dari 6 tahun ke 8 tahun itu di pangkuan siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Baru di usia Nabi SAW 8 tahun, maka Nabi SAW berpindah pangkuan kepada pamannya Abu Thalib. Maka selama bersama Abu Thalib inilah banyak peristiwa dan kejadian. Di antaranya ketika Rasul berusia 12 tahun, Nabi diajak dagang sama Abu Thalib. Tetapi sesampainya di perbatasan Syam, tiba-tiba berjumpa dengan seorang Buhairah rahib, seorang rahib Yahudi namanya Buhairah. Jadi Buhairah rahib ini kok melihat ada tanda-tanda keanehan dari anak usia 12 tahun itu. Pertama dia melihat ada stempel kenabian yang ada di bahu Nabi. Kemudian setelah ditanya tentang keluarganya, maka mencocoki apa yang selama ini dibaca oleh Buhairah bahwa orang ini akan jadi Nabi. Kata Buhairah, sebaiknya jangan diajak dagang sampai ke Syam, sebab kalau orang-orang Yahudi Syam tahu dia calon Nabi pasti dibunuh. Karena orang-orang Yahudi suka membunuh para Nabi. Nah, karena yang ngomong pendeta takut juga Abu Thalib, dibalikkan akhirnya ke Mekah dan tidak berniaga sampai ke Syam. Lah dari usia 12 tahun sampai Nabi SAW di usia sekitar 17 atau mungkin 20 tahun. Maka Nabi SAW berprofesi sebagai penggembala. Karena Rasul itu kan walaupun dia usianya masih belia, masih belasan tahun, 12 tahun itu kan SD kelas 6 kan itu ya.
13 tahun SMP kan itu. Dia tahulah macam mana berbuat baik kepada orang yang selama ini merawatnya, Abu Thalib. Makanya dia ingin membantu dengan cara menjadi penggembala kambing. Dan setiap para nabi mereka penggembala kambing. Rasul yang mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing, termasuk aku, kata Rasul. Karena di sini ada istilah nanti dalam sejarah itu ada kalimat min riayatil ghanami ila riayatil umami. Berawal dari memelihara kambing, dari situlah rupanya disiapkan untuk memelihara umat. Karena sifat-sifat leadership, mungkin bahasa kitanya kepemimpinan itu didapat ketika Rasul memelihara kambing. Bagaimana tidak ikhwan, antum kalau punya peliharaan apalagi banyak, antum perlu kesabaran. Kalau nggak sabar melihara binatang, matilah itu binatang tuh. Ya. Kemudian harus punya sifat rahmat. Apalagi kalau binatangnya sakit diobati kan itu. Kalau antum kasar, matilah dia. Kemudian lahirlah sifat keberanian, karena kambing ini harus dijaga, nanti dimakan serigala, terpaksa perang sama serigala, berani jadinya kan. Kemudian sifat tawadu, karena kalau melihara kambing ya tidurnya sama kambing lah. Kalau di kantor tidur di kantor kan itu. Tawadu dia. Jadi banyak sifat-sifat yang terlahir ketika Rasul jadi pemelihara kambing itu. Sifat-sifat terpuji, mulai sabarnya, rahmatnya, pemberaninya, tawadunya, ala kadarnya, dan begitu seterusnya. Rupanya Allah siapkan dengan cara seperti itu. Ya. Lah justru ketika menjadi perawat kambing ini pula lah kemudian sifat shadiqul amin yang muncul. Bahwa Rasul itu orangnya shadiq, jujur, amin, terpercaya. Karena apabila teman-temannya ini ada umpamanya ada undangan acara walimah, mereka nggak mungkin meninggalkan kambing, bisa hilang. Akhirnya terpaksa mereka menitipkan kepada Nabi. Dan memelihara kambing orang sana bukan kayak kita 6-10 kambing, ratusan kambing satu orang itu yang punya. Karena memang kambing itu menjadi makanan pokok dan susunya juga menjadi minuman pokok kan di zaman itu, gitu ya. Jadi apabila mereka menitipkan kambing-kambing mereka kepada Rasul dan mereka menghadiri acara walimah atau undangan apa, mereka pulang tidak ada satupun kambing yang hilang, tidak ada satupun kambing yang sakit, tidak ada satupun kambing yang kemudian tertukar dan begitu seterusnya. Akhirnya dari situlah sesama penggembala kambing menjuluki Rasul itu orangnya shadiqul amin. Kemudian setelah usia mungkin sekitar 17 tahun dan begitu seterusnya, mulailah Rasul merambah menjadi pedagang, tapi pedagang lokal. Kemudian dikenal juga dengan amanahnya, dengan jujurnya, akhirnya dipercaya oleh pedagang-pedagang besar untuk berniaga keluar. Nah, dari situlah maka Rasul mulai di usia 20 tahun itu mulai mengikuti gaya orang-orang Arab. Apa gaya orang-orang Arab itu? Menjadi pedagang, karena orang-orang khususnya orang-orang Mekah itu berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah kan mereka petani, ya. Tapi kalau orang Mekah kan semua pedagang. Jadi darah dagang itu sudah mengurat kepada orang-orang Arab itu, termasuk Nabi. Maka di usia 20 tahun itu sudah mulai dia berniaga. Lah ketika dia berniaga itu dikenallah bagaimana muamalahnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, bagaimana keuntungan yang didapatnya. Disitulah akhirnya terdengar oleh seorang pengusaha wanita namanya Khadijah. Dan Khadijah itu pernah menikah 2 kali. Jadi Rasul itu suami ketiga. Dan dari situlah sumber kekayaan Khadijah, karena suami pertama kaya, pedagang. Ketika meninggal warisannya ambil Khadijah, menikah lagi orang kaya lagi. Ya, kemudian kaya. Apalagi Khadijah cerdas memainkan hartanya. Makanya kalau seandainya kekayaan Khadijah itu dikumpulkan dan seluruh pengusaha Arab dikumpulkan di zaman itu, kekayaan Khadijah jauh lebih besar. Kayanya Khadijah itu. Lah ketika kemudian mendengar kok ada anak muda, dia suka bekerja sama dengan para pengusaha Arab gitu ya, dan tidak pernah rugi kalau dibawa dia dagangannya. Makanya Khadijah kemudian mulai mendekati Rasul. Disitulah terjadi kerjasama dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya. Dan subhanallah berkali-kali tidak pernah rugi, yang ada untungnya berlipat ganda. Sehingga Khadijah ini penasaran siapa orang ini.
Makanya dia punya budak namanya Maisarah, budak laki-laki. Maisarah, kau ikut sama orang ini, sama Muhammad ini. Catat segala sesuatu yang kau dapat dalam perjalanan, mulai dari jalan berangkat sampai muamalahnya sampai pulang, jangan ada yang terlewatkan. Maka mulailah Maisarah dilibatkan tuh. Pokoknya semua peristiwa yang terjadi mulai dari berangkat sampai pulang ada di catatan Maisarah tuh. Kemudian diceritakan kepada Khadijah, mulailah jatuh cinta dari situ. Makanya dia mengutus saudarinya namanya Nafisah. Nafisah ngomonglah tuh sama anak muda tuh si Muhammad tuh, mau enggak ya kawin sama aku ya, katanya. Jadi Rasul itu justru disukai kaum perempuan. Khadijah lagi kan gitu, orang kaya ya. Akhirnya kemudian kata Rasulullah, tunggu dulu sampai aku minta izin pamanku. Lihat adab. Rasul punya adab. Ya kalau antum mana ada adab. Antum orang Jawa, Padang ke sini atau ke orang mana gitu kan. Bujangan dilamar janda, kaya, cantik. Nah, pulang dulu. Izin sama orang tua. Nggak ada antum kayak gitu. Nanti keburu disamber orang lagi. Kalau ada kapan-kapan, nah, besok aja kita ke kuah. Ini kapan lagi kan gitu ya. Jadi Nabi SAW itu beradab, ingin memberitahu tunggu dulu sampai izin ke pamanku. Kalau dia boleh kan aku siap. Kalau tidak maka tidak. Tuh lihat bagaimana adabnya Rasulullah. Ketika pamannya kemudian membolehkan dan dia pula yang melamarkan, terjadilah pernikahan antara Rasul dan Khadijah. Dari pernikahan inilah lahir putra putri beliau. 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Anak laki-laki namanya 1 Qasim. Dengan itulah Rasul dikunyah Abul Qasim. Rasul itu kunyahnya Abul Qasim. Kemudian yang kedua At-Taib. At-Taib ini lahir setelah Rasul jadi Nabi. Makanya namanya Abdullah, tapi meninggal di waktu kecil. Kemudian anak perempuannya 4. Yang paling besar namanya Zainab, menikah dengan Abul As ibn Rabi. Punya anak tapi meninggal. Kemudian kecuali yang perempuan, dia sampai besar. Yang laki-laki meninggal. Kemudian yang kedua Ruqayyah, sempat menikah dengan putranya Abu Lahab, Utbah. Tapi kemudian diceraikan, akhirnya dinikahi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian anak yang ketiga namanya Ummu Kulthum, sempat menikah dengan Utsman juga, karena ketika Ruqayyah meninggal, Utsman sedih, makanya Rasul menikahkan dengan adiknya turun ranjang namanya Ummu Kulthum. Makanya kenapa dari mulai diciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan tidak ada orang yang menikahi dengan 2 putri Nabi kecuali Utsman bin Affan. Dari situ Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah ditanya tentang Utsman, apa kata Ali? Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzinuraini. Itu laki-laki yang dipanggil dari atas langit sana, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir namanya Fatimah, menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan dari sinilah turunan Rasul sampai hari ini. Dari putra-putri, dari putra Ali, Hasan dan Husain. Ya, siapapun yang menisbatkan Habib, ya kan, keturunan Nabi, maka harus dari 2 jalur ini, Hasan dan Husain. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah semenjak Nabi SAW bersama Khadijah, Khadijah itu betul-betul menyerahkan semua kekayaannya, murni dia jadi ibu rumah tangga. Jadi Rasul itu memainkan bisnisnya. Disitulah Rasul akhirnya kenal para pedagang-pedagang besar, karena dia sudah jadi pedagang besar, modalnya banyak, punya Khadijah kan. Disitulah kenal Abu Bakar, kenal Utsman, kenal Abu Ubaidah, kenal pokoknya para pedagang hebat. Ketika beliau menjadi pedagang, karena modal udah modal sendiri, ya diserahkan dari istrinya. Tetapi ketika di usia Nabi SAW 37 tahun, banyaklah peristiwa dari mulai menikah dengan Khadijah di usia 25 sampai ke 37 itu kan, di situ ada Hilful Fudul, ada perang Fijar, macam-macamnya. Ada Ka'bah roboh, ya kan, kemudian dibenerin. Ketika Hajar Aswadnya mau ditaruh, ribut. Akhirnya Nabi juga yang kemudian menyelesaikan. Ya. Jadi banyak peristiwa, kita loncat saja karena pembahasannya masih panjang.
Jadi ketika di usia 37 tahun itulah maka Nabi SAW mulai tidak enak hati. Tidak enak hatinya gini, kok orang-orang Arab makin hari makin rusak saja akhlaknya. Makin rusak orang Arab. Cuman hebatnya orang jahiliyah itu ikhwan. Serusak-rusaknya orang jahiliyah, dua perkara mereka tidak akan melakukan. Pertama, dusta. Rusak-rusaknya orang jahiliyah tidak pernah dusta. Aib dusta bagi mereka. Ya, aib sekali. Walaupun mereka itu luar biasa itu, maksiat di atas maksiat, coba menyembah berhala, minum, zina, kadang nyulik orang, kemudian dijual jadi budak. Orang merdeka dicuri jadi budak. Bayangkan, kayak kisahnya siapa? Salman Al Farisi. Itu kan orang merdeka dijual jadi budak. Karena komoditi bisnis yang paling banyak menguntungkan di zaman itu perbudakan. Makanya datang Islam itu selalu ada memerdekakan budak kan begitu ya. Kalau ada kafaroh, merdekakan budak. Kafaroh jima di bulan Ramadan pertama kali apa? Merdekakan budak kan itu. Karena Islam ini hendak menghapus perbudakan. Tapi seburuk-buruknya orang jahiliyah tidak pernah dusta. Makanya ketika Amr ibn As radhiyallahu an datang kepada si nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Apa kata Amr? Kata Musailamah, "Hai Amr, kau kan tetangganya Muhammad. Yang terakhir turun dari Jibril itu surat apa ya dia? Yang kau hafal?" katanya. Kata Amr bin As, "Setahu saya yang terakhir yang kau hafal itu adalah surah Al-Fil," dia bilang. Coba baca katanya. Kemudian dia bacakan suratul Fil tadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Kata Musailamah, iya semalam pun Jibril baru datang ke aku katanya, ngasih surat juga katanya. Musailamah al-Kadzab tuh, si nabi palsu. Kata Amr bin As, coba aku ingin dengar macam mana surat yang disampaikan Jibril kepada aku. Dia mengatakan, ya Difda binta Difda ini niki mata niki fa inna alaki filma fa inna alaki fitin wa asfaluki filma. Kodok, putra dari putri kodok katanya. Silakan mengodok. Paling tinggi lah kau tinggal di tanah, paling rendah kau tinggal di bawah air katanya. Apa kata Amr bin As itu? Wallahi demi Allah. Ini sama-sama musyrik ini. Amr bin As belum masuk Islam. Ini dialog ini sama-sama musyriknya. Apa kata Amr bin As kepada Musailamah al-Kadzab itu? Wallahi ya Musailamah innaka lakadzib katanya. Demi Allah aku tahu kau ini pendusta. Ini sama musyriknya tuh. Mendusta-dustakan, karena bagi orang Arab dusta itu aib ya. Yang kedua, orang Arab itu perempuan merdeka tidak ada yang berzina. Aib zina bagi mereka. Maksudnya perempuan merdeka, yang berzina itu budak. Makanya ketika wanita-wanita Arab berbaiat kepada Nabi SAW dalam baiat baiat al-Aqabah itu, maka ada seorang wanita bertanya, Rasul, kenapa di antara syarat baiat itu tidak berzina? Apakah ada orang merdeka berzina? Katanya. Jadi orang-orang merdeka di zaman itu tidak ada yang berzina. Yang berzina itu budak-budak itu. Nah, itulah hebatnya orang jahiliyah. Kalau di zaman sekarang, naudzubillah, dusta di mana-mana. Ya berzina, selingkuh di mana-mana. Nah, itulah lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah. Jahiliyahnya saja aib dusta itu kan itu. Ya, lihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Nabi melihat kerusakan yang luar biasa, disitulah mulai tidak enak hati, mulai ditinggalkan, jarang dagang dia. Mulailah kemudian dia pun menyendiri di usia 37 tahun itu, kadang ke Mina sebulan, ke Muzdalifah sebulan, sampai ketika di usia 40 tahun 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi, itulah Rasul selalu bermimpi. Mimpinya aneh, sebagaimana riwayat Bukhari itu, kalau dia mimpi itu seperti falak subuh. Jadi kalau malamnya mimpi, besoknya pula jadi kenyataan. Selama 6 bulan tuh, ada apa ini? Mimpi besoknya jadi kenyataan, mimpi lagi besoknya jadi kenyataan. Makanya hadisnya antum bisa baca di hadis pertama dalam Sahih Bukhari, namanya bab kaifa badil wahyi, bagaimana permulaan wahyu turun itu, di bab pertama Sahih Bukhari ya. Jadi Nabi SAW akhirnya kemudian mencoba, dia ingin mencari areal baru untuk tafakur. Itu usia sudah 40 tahun. Maka mulailah di bulan Ramadan, tepatnya bulan Ramadan, dia menyiapkan perbekalan, kemudian pamit dengan Khadijah, kemudian entah dia berangkat ke sebuah bukit di Jabal Nur, di Gua Hira, Jadi ketika dia naik ke bukit, rupanya di situ ada gua.
yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Nabi SAW i'tikaf selama 1 bulan. Tafakur. Ya, bagaimana cara ibadahnya? Ya, ibadahnya mengikuti fitrah dia kepada ajaran Ibrahim yang masih tersisa di negeri itu ketika itu. Karena kan belum diajarkan bagaimana cara menyembah Allah kan, sehingga ikut fitrahnya. Makanya Allah mengatakan wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati kau tersesat. Maksud tersesat di sini bukan sesat yang kita pahami lawan daripada petunjuk, tidak. Maksud sesat di sini artinya Rasul tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah karena belum diajarkan. Fahada, maka Allah berikan petunjuk dengan datangnya Jibril tadi. Nah, jadi ketika Nabi SAW berada di gua itulah kemudian ketika tepat di 10 malam terakhir Ramadan, tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil, lebih tepat lagi mendekati subuh, disitulah Jibril datang. Kemudian masuk ke dalam gua, tiba-tiba mengucapkan salam, merangkul Rasul, kemudian membisikkan di telinganya, Iqra ya Muhammad. Rasul tidak kaget kedatangan Jibril. Kenapa? Karena ini sudah dimimpikan masalahnya, ada dalam mimpinya. Ya, jadi ketika ada orang masuk, ini sesuai dengan mimpi. Ya, tiba-tiba kemudian yang tidak masuk dalam mimpi itu suruh baca, kan itu ya. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi lo tidak bisa baca. Nabi itu tidak bisa baca, nulis pun tak bisa. Sebab kalau Rasul bisa baca, bisa nulis, nanti jangan-jangan Quran ini saduran daripada kitab-kitab sebelumnya. Jangan-jangan Rasul baca kitab yang dulu kemudian ditulis, diringkas jadilah Quran kan. Rasul tak bisa baca, Rasul tak bisa nulis, makanya Quran itu bukan saduran, memang wahyu dari Allah. Makanya ketika kemudian Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, Rasul mengatakan ma'ana biqari, aku enggak bisa baca, karena yang dipikirkan Rasul itu suruh membaca catatan. Ya enggak bisa lah kan begitu. 3 kali Iqra tak bisa juga, Iqra tak bisa juga. Tetap Rasul mengatakan ma'ana biqari, aku tak bisa baca, aku tak bisa baca. Dari situ kemudian Jibril mentalkin Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq resmi Rasul didaulat menjadi nabi. Ini SK-nya turun. Ya. Jadi setelah didaulat jadi nabi nih, suratul Alaq di 1 sampai 5. Lama lah Jibril tak turun lagi. Sudah lewat 1 bulan dia ke gua, tak ada nampak Jibril lagi. 2 bulan tak nampak juga. 3 bulan tak nampak juga. Sampai 4 bulan, sampai 5 bulan, sampai 6 bulan, hampir Rasul itu sudah sesak dada. Jangan-jangan yang ngajari Iqra itu jin pula, setan pula katanya. Kadang-kadang enggak ada lagi, sesak dada Nabi. Lah baru ketika di bulan Rabiul Awal, 6 bulan setelah Ramadan kan jatuhnya Rabiul Awal kan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal kan gitu ya. Jadi masuk ke Rabiul Awal. Lah disitulah tiba-tiba Rasulullah SAW ketika berada di dalam gua ingin mencari-cari Jibril lagi, rupanya ada suara dari atas. Pas ditengok ke langit, rupanya dia melihat Jibril dalam bentuk asli, memiliki 600 sayap, yang 1 sayap itu saddal ufuk dalam bahasa hadis itu, menutupi langit dari terbit matahari sampai tenggelamnya itu 1 sayapnya itu. Apa enggak gemetar Rasul melihat makhluk sebesar itu? Kayak antum masuk ke hutan sinilah di Uban ini, nampak dinosaurus gitu, kok enggak menggigil antum? Walaupun tidak ada kan itu. Seandainya lah, atau mungkin tengok ular piton segede drum tuh kan. Kalau badan segede drum, panjangnya segede apa itu kan? Kan menggigil tuh. Ini bersayap 600, 1 sayapnya menutup langit, apa enggak menggigil Nabi itu? Lari dia, mau lari kemana supaya sayap Jibril? Akhirnya dia lari sekencang-kencangnya masuk ke rumah Khadijah. Dia pun kemudian berteriak-teriak, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, selimuti aku katanya. Kenapa minta diselimuti? Karena biasanya kalau antum takut diselimuti itu biasanya ngurangi. Antum kalau takut kan diselimuti kan? Takut kan kalau masih kecil-kecil ya. Kalau udah besar kayak antum, kalau takut tak tahu ya. Masuk kolong ranjang bukan sering. Ya, pokoknya kalau berselimut kan udah ngurangi itu rasa takutnya. Apalagi kemudian sama Khadijah
Dihibur, nggak apa-apa kata Khadijah. Kau ini orang baik. Kau suka menghormati tamu kata Khadijah itu. Kalau kau ngomong tuh jujur. Kamu ini pokoknya dihibur, disebutkan sifat-sifat baiknya. Itulah pandainya Khadijah itu, tidak panik ya. Kalau istri antum kan langsung panik. Ada apa bang? Ada apa? Makin takut dia. Takut lihat antum maksudnya kan itu ya. Tapi Khadijah itu bagaimana meredam rasa takut Rasul itu sampai akhirnya tidak cukup sampai di sini. Besoknya diajak kepada saudaranya namanya Waraqah. Waraqah itu masih saudara kerabatnya Khadijah dan dia salah satu yang agamanya Hanif, tidak menyembah berhala. Ditanyakan sama Waraqah. Waraqah ini buta orangnya, udah tua. Ketika mendengar bahwa Rasul itu didatangi makhluk yang bersayap, kemudian diajari Iqra dan begitu seterusnya, kata Waraqah, Khadijah, suamimu itu calon nabi. Karena makhluk yang mendatangi suamimu itu adalah namus. Namus itu makhluk yang bersayap, pernah mendatangi Musa dan Isa. Nah ini, suamimu akan jadi nabi. Tapi masalahnya kalau dia jadi nabi, dia akan diusir oleh kaumnya katanya. Rasul kagetlah dari situ. Waraqah, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Arab itu mengatakan saya ini shadiqul amin, tak mungkinlah saya diusir. Kata Waraqah, tidak, siapapun yang membawa apa yang kau bawa pasti diusir. Tapi tenang, kalau aku masih hidup dan engkau terjadi pengusiran, aku yang akan membela. Tapi sayang 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Dari sini terjadi khilaf ulama, siapa yang pertama beriman kepada Nabi. Dari orang dewasa, ada yang mengatakan Waraqah ibn Naufal, ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ada yang memerinci Waraqah itu masuk beriman kepada Rasul saat Rasul belum diutus jadi nabi, belum diutus jadi Rasul. Ya, tetapi kalau Abu Bakar Siddiq beriman setelah diutus jadi Rasul. Ada juga yang merinci seperti itu. Ya. Akhirnya kemudian di satu malam Nabi SAW sedang tertidur. Ketika tidur itulah tiba-tiba kemudian datang Jibril memanggil-manggil dan mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun surah Muddatsir, orang yang berselimut bangkit katanya. Berarti turun SK jadi nabi, jadi rasul ya. Makanya ada istilah sejarah itu nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudatsir, diangkat jadi nabi dengan surah Al-Alaq dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudatsir. Berarti resmi itu ya, 2 SK turun tuh. Ya, nabi dan rasul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita urut dengan tahun. Karena tahunnya kan belum ada hijriah kan, Rasul kan belum hijrah, berarti kita pakai Masehi. Ya, kita tahu bahwa dimulai daripada 610 Masehi. 610 Masehi, disinilah bukan 610 Masehi, ya. 410 Masehi turun wahyu. Lah setelah turun wahyu dari 610 Masehi ke 613 Masehi, 3 tahun berarti ya. Dari 610 ke 613. Disitulah Nabi SAW mulai berdakwah yang disebut dengan dakwah sirriyah. Dakwah tidak terang-terangan, door to door, ngajak kawan, ngobrol biasa, belum terang-terangan, orang pun nggak ada yang tahu kecuali kawan-kawan dekat aja diajak. Lah selama 3 tahun itu Rasul membuat markas di mana? Di rumah Arqam bidaril Arqam. Anak muda usianya masih belasan tahun. Ada yang mengatakan 17 atau 18. Dan dia dari kabilah yang sangat memusuhi Nabi, kabilahnya Abu Jahal. Kabilah Bani Mahzum. Kalau kabilah Rasul kan kabilah Bani Hashim. Ya, jadi orang nggak tahu kalau seandainya rumahnya dari Arqam itu, Arqam bi Abil Arqam itu jadi markas. Karena apa? Nggak mungkin Rasul buat markas di kabilah musuhnya kan itu ya. Terus strategisnya Nabi. Kemudian Arqam bi Abi Arqam ini masih muda, 17-18 tahun. Nggak mungkin ya kalau mengadakan pertemuan di anak muda, pasti ya di rumahnya Abu Bakar yang udah tua-tua kan. Sehingga Rasul selama 3 tahun itu betul-betul menjadikan rumah Arqam bidaril Arqam itu jadikan markas selama 3 tahun dakwah sirriyah itu. Jadi kalau ada orang masuk Islam, masukkan ke rumah dia jadi syahadat. Nanti ada lagi masuk ke rumah gitu ya. Jadi markasnya itu namanya Arqam, markas Daril Arqam. Rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu selama 3 tahun. Sampai ketika
genap 40 orang, dan yang terakhir masuk Islam di rumah Arqam ini Umar bin Khattab. Dialah yang ke-40-nya. Jadi Umar bin Khattab ini dia kan dari Bani Adi. Dia melihat kabilahnya kacau, gara-gara satu masuk Islam nanti bertengkar keluarga. Marah dia. Ini gara-gara Muhammad lah, kabilah aku kacau gara-gara. Yang masuk Islam akhirnya kan bermusuhan tuh. Kalau udah suaminya masuk Islam tak mau sama istrinya. Kalau anak masuk Islam nanti bermasalah dengan bapaknya. Jadi Umar tuh melihat kabilahnya kacau gara-gara Islam, dia cari biang keroknya. Ini gara-gara Muhammad katanya. Nah, sejak itulah dia kepengen menyelesaikan masalah ini. Diambilnya pedang, dicarinya Nabi. Ya. Ketika di tengah jalan berjumpa dengan kawannya dan mengatakan, Ibn al-Khattab mau pergi kemana? Dia mengatakan, aku mau bunuh si Muhammad, dia sudah ngaco kabilahku katanya. Katanya kawannya, ngapain kau cari Muhammad katanya? Maukah ku habarkan yang lebih mengherankan kamu daripada Muhammad? Apa itu kata Umar? Adekmu lo Fatimah masuk Islam katanya. Adekmu lo masuk Islam katanya. Umar dia yang tadinya mau ke rumah mencari Nabi, berputar dia ke rumah adiknya. Ketika sampai di rumah adiknya, rupanya dia mendengar Quran. Khabbab bin Aras sedang mengajari Fatimah dan Zaid bin Sa'id, salah satu dari 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu. Itu kan suaminya Fatimah, adiknya Umar. Umar langsung dobrak, ditamparnya Fatimah sampai berdarah sampai jatuh. Aib seorang laki-laki menampar perempuan. Di situ Umar menyesal. Akhirnya dia pun berlembut. Kemudian lihat Fatimah bawa lembaran Quran, mau pinjam, kata Fatimah tidak, kau mandi dulu katanya. Akhirnya dia mandi, baru dikasih. Disitulah dia baca pertama kali surah Toha. Disitulah hidayah masuk pada Umar. Akhirnya dia mengatakan, di mana Muhammad? Nah, disitulah Khabbab bin Arat kan yang ketakutan sembunyi di dapur karena lihat Umar sudah reda, berani dan mengatakan, ya Umar, kata Khabbab, aku pernah mendengar Rasul berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umaraini. Demi Allah, semoga Allah majukan, jayakan Islam dengan 2 Umar, salah satunya engkau katanya. Maka Umar makin yakin ingin masuk Islam. Akhirnya berangkat ke rumah Arqam bin Arqam. Hamzah, singa Allah, melihat Umar datang, langsung disiapkan pedang. Mau apa dia kesini? Macam-macam kita lawan. Kalau dia datang baik-baik, ahlan wa sahlan wa marhaban katanya. Rupanya datang masuk Islam. Itulah orang ke-40 yang masuk Islam Umar itu. Karena setelah Umar masuk Islam, tidak ada lagi dakwah Syria. Kata Umar, Nabi, kita sudah banyak, kita berada di atas hak, ngapain sembunyi-sembunyi, kata Umar. Terang-teranganlah, kita sholat di Ka'bah rame-rame katanya. Itulah Umar bin Khattab kan. Kata Rasul, belum saatnya. Apa belum saatnya? Yang benar tetap benar. Akhirnya betul diizinkan sama Nabi. Ketika dia masuk Islam, dia gedor semua pintu-pintu orang-orang Arab itu. Dia datang kepada Abu Jahal, ngasih tahu dia masuk Islam. Dia datang kepada Umayyah, dia datang kepada Walid, semua didatanginya. Bos saya di atas agama Muhammad. Sampai dia umumkan di pasar terjadi perkelahian. Dari pagi sampai sore Umar berkelahi, nggak jatuh-jatuh. Bayangkan coba kuatnya Umar itu. Karena Umar kan tinggi besar. Kalau Nabi jalan itu sepinggangnya tuh. Umar itu tinggi. Kalau Nabi jalan itu sepinggangnya Umar Nabi itu. Kan tinggi tuh Umar berarti. Kalau naik kuda itu kakinya ke tanah. Apalagi kuda poni, nyangsar sekali mungkin. Kan itu ya. Itu Umar kan besar itu orangnya kan. Siapa yang berani sama Umar, orang besar gitu. Makanya dia kelahi dari pagi sampai sore nggak tumpang-tumpang, itu luar biasa. Ya, dan setelah itulah kemudian sahabat banyak yang mulai terang-terangan, tapi efeknya disitulah banyak terjadi penyiksaan. Mulai tahun 613 Masehi sampai tahun 614 Masehi mulai Rasul gencar berdakwah, tetapi banyak yang terkena siksaan. Bagaimana Bilal disiksa, Khabbab disiksa, keluarga Ammar bin Yasir sampai dibunuh, dibantai dan begitu seterusnya kan. Makanya ketika Nabi SAW melihat sahabat ini sudah banyak kali tekanan, intimidasi, tepat pada tahun 615 Masehi, maka mulailah Rasul meminta kepada para sahabat untuk hijrah. Tapi kan belum ada tempat hijrah. Tapi Rasul hanya mengira-ngira, kalau kalian ingin hijrah, hijrah ke Ethiopia sana katanya. Karena di sana ada raja Nasrani yang tidak pernah berbuat zalim. Raja Nasrani. Kalau kau mau hijrah, hijrah ke sana.
Maka akhirnya 12 orang lebih dipimpin Utsman bin Affan adalah hijrah pertama ke Habasyah Ethiopia. Ya. Kemudian tahun 616 Masehinya, ketika kemudian orang-orang yang di Ethiopia ini mendengar bahwa orang-orang musyrik Arab itu ketika turun surah An-Najm mereka sujud, disangkanya masuk Islam semua. Pulang mereka karena nggak ada komunikasi. Ya, rupanya sampai di Mekah disiksa lagi orang-orang itu. Maka pada tahun 616 Masehi balik lagi hijrah kedua, tapi lebih banyak lagi gelombangnya. Ya, 70-an lebih gitu sampai dibawa ke Ethiopia lagi. Itu hijrah dua kali itu ke Ethiopia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah pada tahun yang sama 616 Hijriah, pertama tadi hijrah kedua ke Ethiopia, yang kedua masuk Islamnya Hamzah, yang ketiga masuk Islamnya Umar, dan yang keempat terjadi pemboikotan. Bani Hashim diboikot oleh kabilah-kabilah Arab selama 3 tahun. Lah pemboikotan inilah selama 3 tahun harta Rasul habis, harta Khadijah habis. Karena diboikot betul Bani Hashim itu. 2 kabilah itu diboikot, kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib oleh semua kabilah Arab di bawah kekuasaan Abu Jahal. Tidak boleh antar makanan, tidak, pokoknya betul-betul diboikot. Sampai 3 tahun harta Khadijah habis di sini. Makanya tepat pada tahun 619 Masehi, ketika sudah selesai pemboikotan di sini, maka terjadilah peristiwa pertama wafatnya Abu Thalib. Karena dengan 3 tahun pemboikotan itu Abu Thalib banyak berpikir, akhirnya jatuh sakit. Akhirnya kemudian meninggal dunia di tahun 619 Masehi. Selang beberapa bulan setelahnya Khadijah pula meninggal juga. Makanya tahun itu, tahun 619 Masehi disebut tahun kesedihan, Amul Hazni, tahun kesedihan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian 2 orang ini yang selama ini membackingi Rasul, orang-orang jahiliyah, orang-orang musuh-musuhnya mendekati Rasul, nggak bisa, karena ada satu sisi ada Khadijah, satu sisi ada Abu Thalib, dua-duanya meninggal. Makin berani mereka menantang Rasul, mengancam Rasul. Makanya Nabi SAW berusaha mencari tempat dakwah baru. Pergi dia ke Taif. Tapi orang Taif pun kurang ajar, lebih kurang ajar dibandingkan orang Mekah. Melempari Nabi sampai Rasul berdarah-darah kan. Lah untuk menghibur Nabi tepat pada tahun 620 Masehi, maka Allah buat peristiwa besar dalam sejarah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Rasul naik ke langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratil Muntaha, dapat oleh salat 5 waktu. Itu tahun berapa? 620 Masehi. Lah ketika kemudian Rasulullah SAW ini sudah kurang dakwahnya, karena memang disempitkan betul di Mekah, maka Rasul hanya bisa mengandalkan dakwah lewat jemaah haji. Yang haji-haji dari daerah-daerah kumpul disitulah, kalau dia harus mendakwai orang-orang yang ada di Quraisy mustahil. Makanya tepat kemudian di tahun 622 Masehi, ketika itu kan orang-orang Madinah mereka hijrah haji ke Mekah, orang-orang Khazraj dan Aus itu. Mereka belum masuk Islam, masih musyrik. Tapi mereka sudah mendengar maklumat kenabian dari orang Yahudi. Ketika mendengar kok ada ngaku nabi di Mekah, langsung orang-orang Madinah itu nyari, langsung masuk Islam, nggak ada pikir-pikir lagi. Bayangkan coba, karena mereka mengambil senjatanya orang Yahudi yang kalau perang melawan mereka, kalau kalah orang Yahudi suka sesumbar tuh. Awas saja kalau Nabi kami lahir, habis kalian. Jadi akhirnya di senjata tuh, jangan-jangan ini Nabi yang diklaim orang Yahudi Madinah. Sebelum mereka masuk Islam, kita dulu masuk Islam katanya kan. Jadi orang-orang itu dulu yang masuk Islam tuh, orang-orang musyrik dulu. Jadi Ansor belakangan kan. Kemudian di tahun yang sama di sini turun wahyu tentang perintah hijrah.
Karena ketika itu terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama diikuti 12 orang. Kemudian setelah tahun depannya maka Nabi SAW melakukan pembaiatan yang kedua di tahun 200 sampai 622 Masehi, ya. Lah disitulah kemudian terjadi hijrah Nabi, tepat di bulan Rabiul Awal tanggal 1, ya. Maka Nabi SAW dari kalau di gua Hiraunya, di gua Surnya Nabi SAW 3 hari itu tanggal 27 Safar, 28 Safar, 29 Safar. Kemudian dari gua itu tanggal 1 Rabiul Awal baru bergerak dari gua Sur menuju Madinah 12 hari. Berangkat hari Senin sampai sana hari Kamis. 12 hari di perjalanan. Ya. Sedikit gambaran hijrah. Kalau cerita hijrah berarti cerita tentang 7 orang. Kalau antum cerita hijrah jangan lepas dari 7 orang. Pertama Nabi, kedua Abu Bakar, ketiga Ali, keempat Asma, kelima Abdullah ibn Abi Bakar, keenam Amir ibn Fuhairah, ketujuh Abdullah ibn Uraikid, dan yang kedelapan Suraqah ibn Malik. Inilah cerita hijrah dari 8 orang ini, ya. Nabi, Abu Bakar, Ali, Asma, Abdullah ibn Abi Bakar, Amir ibn Fuhairah, Abdullah ibn Uraikid, Suraqah ibn Malik. Ini 8 orang nih, ya. Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, boleh gak aku ikut? Iya, kau ikut. Senang Abu Bakar. Maka disediakan unta. Rasul itu punya unta namanya Qaswah. Nama unta Rasul namanya Qaswah. Berarti boleh antum kalau punya peliharaan dikasih nama. Kalau antum punya kucing, kasih nama Tuyul. Tuyul, gak apa-apa. Ya. Jadi ngasih nama binatang tidak ada masalah. Ya. Karena Rasul pun punya binatang unta namanya Qaswah. Jadi disediain sama Abu Bakar perbekalan di atasnya. Lah Nabi SAW malam hari ngomong sama Ali, Ali, kau tidur di kamarku, di tempat tidurku, nanti kau susul belakangan. Masalahnya ini banyak barang-barang orang-orang Quraisy belum dikembalikan. Nabi itu loh, mereka benci sama Nabi, tapi kalau nitip barang masih sama Nabi. Itu orang-orang jahiliyah, karena masih menganggap Rasul amanah. Kata Nabi, ini banyak orang-orang titipan orang, nanti kau balikin, nanti kau nyusul. Dan kau tidak akan terjadi apa-apa. Di waktu yang lain, di tempat yang lain, di waktu yang sama, Abu Jahal sudah bergerak. Karena ketika itu Abu Jahal mendengar bahwa Rasul itu akan hijrah, makanya mereka rapat di dari Nadwah. Dari Nadwah itu yang ruangan dari Nadwah itu, tempat rapat itu yang buat kakeknya Nabi, tapi dibuat rapat Abu Jahal untuk membunuh Nabi, kan kurang ajar tuh. Ketika rapat dari Nadwah ini, iblis pula hadir di situ. Bayangkan kalau rapat ada iblisnya, kacau nggak tuh? Coba aja antum rapat ada iblisnya di situ. Apa nggak kacau rapat tuh? Iblis ini menyerupai Syekhun Najd, orang yang tua dari Najd, karena orang Najd kan ahli debat. Makanya kemudian karena kamu dari mana? Dari Najd. Padahal iblis tuh. Oh silakan kata Abu Jahal ikut rapat katanya. Rupanya setelah semua ide gimana nih diapakan Muhammad ini? Rupanya ide Abu Jahal pula yang dipakai. Tetap kita bunuh, tetapi dengan tangan anak-anak muda perwakilan dari semua kabilah katanya. Kata iblis, sodakta, aku benar. Oh, iblis ikut Abu Jahal, ya kawan. Subhanallah. Akhirnya kemudian bergerak di malam itu. Nabi itu belum keluar dari rumah, tapi rumah sudah dikepung. Coba bayangkan. Nabi ada di rumah sama Ali malam-malam tuh, rumah itu sudah dikepung. Tetapi walaupun demikian, orang Arab itu punya etika. Mereka tidak boleh mendobrak rumah, aib bagi mereka. Mereka nunggu Nabi keluar baru akan dipukuli, dipanah, ditombak. Tapi kalau dalam rumah ditunggu sambil dipanas-panasi dari luar. Kata Abu Jahal sesumbar nih, sampai dikenal tuh sesumbarnya Abu Jahal itu di luar rumah itu. Rasul dengar di luar. Apa kata Abu Jahal di hadapan para pendukungnya yang sedang ngepung rumah Nabi itu? Kata Abu Jahal, hei orang-orang Arab,
Ingat enggak waktu si Muhammad ngomong, siapa yang ikut dia maka dia akan menguasai dunia, dan kalau mati dia masuk surga. Tapi siapa yang tidak ikut dia maka kita akan disembeli dia, kalau mati masuk neraka, katanya. Nabi dengar di dalam rumah, kata Nabi, ya engkau yang pertama disembeli wahai Abu Jahal, kata Nabi itu kata-kata dicatat dalam sejarah tuh. Akhirnya dari situlah turun surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat 1 sampai 9 surah Yasin turun. Ketika surah Yasin turun dibacakan oleh Nabi, tiba-tiba mukjizat datang. Tiba-tiba ada angin membawa debu, kemudian menerpa orang-orang yang sedang mengepung rumah Nabi, termasuk Abu Jahal di situ. Ngantuk mereka, kayak antum ini ngantuk sekarang ya. Jangan kena gara-gara baca ini saya ini. Wajalnya min baini aydihim. Jadi ngantuk semua tuh jadinya. Ya. Jadi Rasul baca ayat ini tidur semuanya. Ada ikhwan kita naik motor, nampak ada razia polisi, ikhwan. Baca ayat ini. Wajalna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan. Dikiranya polisi gak nampak, kena tilang dia. Ayat ini bukan untuk polisi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul baca ayat ini, datang mukjizat, semua ngantuk. Nabi keluarlah. Kata Rasul, Ali, kau tetap di sini, tidur di sini. Kau tidak akan terjadi apa-apa. Jaminan Nabi. Berangkat Nabi keluar, langsung ke rumah Abu Bakar. Setelah Nabi sudah enggak ada, Ali sudah berselimut, disangkanya Nabi yang tidur kan. Datanglah pasukan yang lain yang telat datang ngepung itu. Kaget, ngapain kamu ngantuk? Katanya mau ngepung rumah si Muhammad. Kenapa kalian tidur? Aku pada bangun diintip, masih ada itu, padahal Ali itu kan itu ya. Ada, masih ada. Dikepung, nanti pagi kita keluar. Sampai pagi tak keluar, terpaksa mereka harus mendobrak rumah. Karena tak keluar sampai pagi. Pas didobrak kok Ali, mana Nabi? Sampai ditampari Ali pun tak ngaku nana itu. Rupanya Nabi sudah berangkat, tapi tidak langsung ke Madinah. Disinilah kenapa pertanyaannya. Kan sebelum hijrah itu terjadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu pakai buraq dari Mekah ke Masjidil Aqsa kan. Sampai. Pertanyaannya, kok ketika hijrah Nabi tak pakai buraq, kenapa pula pakai unta? Kan sebelumnya kan dia pernah merasakan naik buraq kan. Coba kau naik buraq, makin stres Abu Jahal tuh. Atau udah di Madinah kan itu. Kenapa pula pakai unta di sini? Kemudian juga melibatkan orang banyak. Coba hijrah Rasul ini melibatkan orang banyak. Dan di sini daurul syabab wasyababah, melibatkan anak-anak muda dan anak perempuan muda. Anak mudanya ya Ali, kemudian Abdullah ibn Abi Bakar, Amir ibn Fuhairah, kemudian juga perempuannya Asma bin Abi Bakar. Itu kan anak muda semua tuh, pemuda-pemudi yang ikut dalam penyelamatan hijrah ini. Karena para nabi juga hijrah. Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina, Nabi Lut hijrah ke Palestina juga, kemudian Nabi Musa hijrah ke Madian. Ya, banyak para nabi itu hijrah, termasuk Nabi. Tapi tidak ada hijrah yang paling bahaya melebihi hijrahnya Nabi. Dikepung anak-anak muda satu Quraisy. Siapa yang dapat kepalanya 100 ekor unta? Satu ekor unta tipe B itu sudah 60 juta. Sekarang kalau tipe A 100 lebih, tipe A1 bisa 150. Itu 150 itu bisa lah beli mobil second gitu. Kali 100, bukan deleran tuh. Ya. Jadi terbayang 100 ekor unta. Makanya semua anak muda Quraisy ngepung lah. Tapi Rasul itu cerdas. Dia ada namanya husnul takhtit. Husnul takhtit itu maksudnya berstrategis. Apa sih faedahnya? Supaya Rasul ingin mengajarkan tentang akhdhu bil asbab, bahwa tawakal saja tidak cukup, harus ada mengambil sebab. Itu yang ingin diajarkan Rasul kepada kita. Ya, makanya kemudian Rasul tidak langsung ke Madinah, sembunyi dia di Gua Sur, di Jabal Nur. Ya, selama 3 hari lagi. Yang ngasih makan hari-hari siapa? Asma bintu Abi Bakar, dia yang masak. Jadi setiap hari bawa makan dia kan lagi hamil lagi Asma itu, subhanallah. Sebutkan dalam sejarah dia hamil.
Nah, dia kan istri daripada Zubair bin Awam, anaknya nanti jadi pendekar tuh nama Abdullah bin Zubair. Jadi dia pakai tali di sini, nanti sebelah kanan makanannya, sebelah kiri minumannya, maka disebut Zatun Nitaqain namanya. Pemilik 2 kantong tuh. Itulah Asma. Tiap hari antar makan. Kalau ketahuan bisa mati. Tapi itulah perempuan berani, Asma binti Abu Bakar itu. Kemudian Abdullah ibn Abi Bakar, putranya Abu Bakar, jadi informan. Apapun yang terjadi gerak-geriknya orang-orang Quraisy itu dilaporkan ke gua coba. Sampai kalau ketahuan bisa dibunuh juga kan itu. Kan di zaman itu nggak ada handphone. Kalau ada handphone kan Abdullah bin Abu Bakar di Mekah, Rasul di Gua Hira pakai WA saja. Aman. OTW ada masalah. Kan gitu ya. Jadi macam mana zaman itu nggak ada itu. Ya harus bolak-balik ke gua lah ngelapor kan selama 3 hari itu. Tapi luar biasa mereka itu rapihnya gitu loh. Nggak ketahuan. Kemudian ada namanya Amir ibn Fuhair. Amir ibn Fuhair ini budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan. Tugasnya apa? Bawa kambing banyak-banyak. Untuk apa kambing banyak-banyak tuh? Untuk menghapus jejak kaki. Jadi kalau Rasul dan Abu Bakar jalan duluan, kan ada bekas kakinya, namanya di padang pasir. Nanti habis itu kambingnya sudah jalan. Jadi nanti bekas telapak kaki kita itu terkalahkan dengan kaki kambing. Itu namanya ngilangin jejak namanya kan. Jadi kalau nanti dikejar itu ada nggak, Bu? Tak ada, kaki kambing semua. Itu maksudnya kan. Ada kakinya Nabi Abu Bakar? Nggak ada, kaki kambing semua. Tuh pandainya tuh kan. Jadi kambing-kambing itu gunanya untuk ngapus jejak tuh. Jejak apa namanya, langkah kaki dan langkah unta. Jadi itu bagaimana siasatnya Rasul hijrah tuh. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat kata, maka Rasul pun kemudian menyewa khirit, penunjuk jalan namanya Abdullah ibn Fuhairah. Abdullah ibn Khirit ya. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Uraikid, afwan. Abdullah ibn Uraikid ya. Dia orang Yahudi, tapi dipakai Nabi jasanya. Karena orang Yahudi itu cerdas. Dipakai diongkosi. Kamu berani apa namanya nunjukin jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui ke Madinah, saya gaji berapa sama Abu Bakar. Mau dia Abdullah ibn Uraikid ini. Dari sini ada hukum fikih boleh kita mempekerjakan orang kafir. Karena Rasul mengambil petunjuk jalannya orang Yahudi malah. Abdullah ibn Uraikid ini ya. Singkat cerita sampailah kemudian di kota Madinah. Kita mulai pakai tahun di sini. Cepat-cepat aja lah, ini sudah jam berapa ya. Pertama kita bicara tentang tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sampai di kota Madinah. Kemudian Nabi pertama sampai di Kuba. Di situ Nabi buat masjid pertama kali sebelum Masjid Nabawi, namanya Masjid Kuba. Ya. Kemudian setelah itu Rasul berkhutbah pertama kali di Kuba tuh, di masjid yang beliau baru bangun tuh, baru pondasinya, belum naik atap, tapi sudah berkhutbah di situ. Dengan khutbah inilah banyak orang yang masuk Islam, termasuk Abdullah ibn Salam, tokoh Yahudi, mendengar khutbah itu masuk Islam. Ya. Kemudian baru setelah itu di tahun yang sama, tahun pertama Hijriah, Rasul dari situ kemudian ke Madinah. Tapi di tengah jalan kemudian mampir di kabilah Bani Salim. Disitulah ditegakkan sholat Jumat pertama bersama Nabi. Sebenarnya sholat Jumat sudah ditegakkan sebelum Nabi belum hijrah itu oleh Mus'ab bin Umair. Ya, tetapi maksudnya sholat Jumat yang ditegakkan bersama Nabi, ya itulah ketika dari Kuba ke kota Madinah. Disitulah terjadi sholat Jumat pertama. Ada yang mengatakan jumlahnya pertama kali itu 40 orang. Dari sini madhab Syafi'i mengharuskan bahwa Jumat itu harus 40 orang. Ya, karena pertama kali yang dilakukan Nabi sholat Jumat itu 40 masalahnya. Nah, tetapi bagi yang mendebat tidak harus 40 orang, karena ketika Rasul berkhutbah datang dagangan dari Syam, separuh jemaah keluar mendengarkan khutbah, tinggal separuh lagi. Jadi yang separuhnya ngejar dagangan. Dari sini turun ayat surah Jumat tuh, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadarul bai', turun ayat ini. Ada yang mengatakan tidak, ini separuhnya pergi, separuhnya ada, nggak ada 40 katanya. Kan itu ya. Ya pokoknya itu khilaf fikih lah, kita bukan ranahnya. Ya, intinya bahwa
Akhirnya Rasul pun kemudian ke Madinah. Di tahun yang sama Rasul membangun Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW mulai mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian Nabi SAW di tahun yang sama lahirlah Ansar pertama dan Muhajirin pertama. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, lahir pula anaknya Asma namanya Abdullah ibn Zubair. Itulah bayi Muhajirin pertama yang lahir pasca hijrah. Di waktu yang sama lahir Nu'man bin Bashir. Itulah bayi Ansor pertama yang lahir saat hijrah. Nu'man bin Bashir itu yang meriwayatkan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyun, yang halal jelas, yang haram jelas, yang tengah-tengah itu yang syubhat. Itulah Nu'man bin Bashir. Itulah bayi Ansor pertama yang lahir pasca hijrah. Kalau yang dari Muhajirin namanya Abdullah ibn Zubair. Ya. Kemudian masuk ke tahun kedua, langsung aja kita singkat-singkat. Tahun kedua ada 9 peristiwa. Satu, banyaknya peperangan, di antaranya perang Badar yang paling gede. Yang kedua, pengalihan kiblat. Yang ketiga, diwajibkan puasa dan salat Id. Yang keempat, diwajibkan zakat. Yang kelima, meninggalnya Utsman bin Maz'un yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi. Kemudian yang keenam, meninggalnya Ruqayyah putra Nabi. Kemudian yang ketujuh, syariat kurban. Kemudian yang kedelapan, Ali menikah dengan Fatimah. Dan yang kesembilan, pengkhianatan Bani Qunaiqah. Itulah orang Yahudi pertama yang berkhianat, Bani Qunaiqah. Akhirnya diusir. Kemudian masuk ke tahun Hijriah yang ketiga Hijriah. Ada 10 peristiwa juga. Satu, banyaknya peperangan, yang paling besar perang Uhud. Yang kedua, dieksekusi mati Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, menikahnya Utsman dengan Ummu Kalsum, karena Ruqayyah meninggal di tahun kedua. Di tahun ketiga dinikahkan lagi oleh Rasul dengan putrinya Ummu Kulsum. Kemudian yang keempat, lahirlah Hasan dari pernikahan Ali dengan Fatimah. Kemudian yang nomor 5, Nabi menikah dengan Hafsah putri Umar. Kemudian di situ diharamkan khamr secara mutlak. Kemudian yang nomor 7, turunnya ayat hijab. Yang ke-8, Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahaz. Yang ke-9, Nabi menikah dengan Zainab bintu Huzaimah. Dan yang ke-10, Nabi menikah dengan Hafsah putri Umar. Ini semua terjadi di tahun ketiga. Kemudian masuk ke tahun keempat Hijriah. Ya. Banyak peperangan juga di sini. Di antaranya adalah perang Raji dan juga perang Bi'run Ma'unah yang para hafid Quran banyak mati di situ. Ya. Kemudian yang kedua, pengkhianatan Yahudi Bani Nadir. Kemudian yang ketiga, meninggalnya Abu Salamah. Kemudian yang keempat, meninggalnya putra Utsman dari Ruqayyah, Abdullah. Yang ketiga itu usia 6 tahun. Kemudian juga yang kelima, lahirnya Husain, putra kedua dari Fatimah dan Ali setelah Hasan. Kalau Hasan kan tahun ketiga, kalau Husain tahun keempat lahirnya. Ya. Kemudian tahun kelima, banyak peperangan. Yang paling besar ya perang Bani Mustalik dan perang Ahzab serta Bani Quraidah. Kemudian yang kedua, Nabi menikah dengan seorang yang bernama Ibnatul Jaun yang ditalak kemudian tidak rujuk lagi. Kemudian cerita dusta Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attil. Kemudian juga Madinah gempa. Kemudian meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, salah satu tokoh besar orang Ansor, yang ketika meninggal gegar arus Allah, 70.000 malaikat turun dan mengikut sertakan jenazahnya. Kemudian tahun ke-7 Hijriah banyak peperangan juga, tapi perang kecil-kecil. Yang kedua, terjadi sulhul Hudaybiyah. Yang ketiga, turun kewajiban haji. Yang keempat, paceklik hebat di Madinah sehingga mereka minta kepada Rasul untuk mendoakan untuk menghilangkan pacekliknya. Kemudian yang nomor 5, Bai'atul Ridwan. Yang keenam, diharamkan menikah dengan orang musyrik. Dan yang ketujuh, terjadi gerhana matahari. Ini terjadi pada 6 Hijriah. Kemudian tahun Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, terjadi 10 peristiwa juga. Terjadi banyak pertempuran, yang paling besar perang Khaybar. Kemudian yang kedua, Zainab putri Nabi dipulangkan dari Mekah oleh Abul As bin Rabi karena suaminya masih kafir ketika itu. Kemudian yang ketiga, turunnya ayat tentang anak yatim. Kemudian yang keempat, Islamnya Abu Hurairah. Kemudian yang kelima, Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Yang keenam, Nabi menikah dengan Safiyah. Yang ketujuh, upaya meracuni Nabi oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith. Kemudian
Nabi menikah dengan Maimunah bintu Al-Haris. Kemudian yang ke-9 terjadi umrah qadha, dan yang ke-10 masuk Islamnya Imran ibn Husain dan bapaknya. Kemudian tahun ke-8 Hijriah ada 10 peristiwa juga. Banyaknya peperangan dan yang paling besar Fatu Mekah ma'ruf, kemudian perang Hunain. Kemudian yang kedua masuk Islamnya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Lihat, Khalid bin Walid itu masuk Islam belakangan loh. Setelah 20 tahun Rasul berdakwah baru masuk Islam tuh, Khalid bin Walid itu. Dan juga Amr bin As. Kemudian yang nomor 3, kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang bawa surat untuk membocorkan penyerangan ke Mekah. Akhirnya kemudian kena tangkap kan sama Ali. Kemudian juga masuk Islamnya Abu Sufyan. Kemudian yang nomor 5 Nabi menikah dengan Ibnatul Jaun. Yang ke-6 menikah dengan Zainab putri Nabi meninggal. Kemudian yang nomor 7 tahun Wufud, banyaknya kabilah-kabilah yang mulai masuk Islam. Kemudian terjadi Umamah lahir, maksudnya Umamah putra daripada Zainab. Kemudian umrah Ji'ranah. Kemudian yang tahun ke-9 banyaknya peperangan juga, di antaranya perang Tabuk yang paling besar. Kemudian yang kedua meninggalnya Raja Persia. Kemudian yang ketiga Ka'ab bin Malik terkena hukuman gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Kemudian yang keempat kabilah-kabilah masih terus banyak datang dan masuk Islam. Kemudian yang kelima terbongkarnya aib orang munafik. Kemudian yang keenam salat gaibnya Najasyi, karena di waktu itu Najasyi meninggal tahun ke-9 Hijriah. Kemudian yang ke-7 meninggalnya tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, dan ke-8 Ummu Kulthum putri Nabi meninggal dunia. Kemudian tahun ke-10 Hijriah banyak peperangan kecil-kecil. Ya, kemudian Amul Wufud, kabilah-kabilah dari mana-mana termasuk dari Najran datang ingin masuk Islam, sampai berdebat orang Nasrani dengan Rasul. Turunlah surah Al-Imran 1 sampai 90 gitu ya. Kemudian juga Rasul i'tikaf sampai 2 kali. Jibril turun 2 kali dalam 1 Ramadan tuh, pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian di situ terjadi Haji Wada. Di sini pula terjadi gerhana saat kematian putranya Ibrahim. Dan tahun ke-11 inilah tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul wafat tahun ke-11 Hijriah, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Makanya kadang-kadang ketika orang merayakan perayaan itu dilematis. Satu sisi tanggal, hari, bulan yang beda tahun saja antara lahir dan mati. Yang disepakati kematiannya, yang diperselisihkan kelahirannya. Itu masalahnya. Kalau seandainya yang disepakati kelahirannya diperselisihkan kematiannya, bolehlah kita senang-senang. Tapi masalah yang disepakati kematiannya pula sepakat, tidak ada khilaf ulama. Rasul meninggal hari Senin, dikubur hari Rabu, 3 hari jasadnya Rasul itu kan baru dikuburkan. Kemudian tanggalnya pula 12 Rabiul Awal. Kemudian tahunnya 11, tahun ke-11 Hijriah. Ya, sementara lahir tadi sudah dijelaskan, lahirnya Rasul diperselisihkan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Tanggalnya pun kalau yang Rabiul Awal itu diperselisihkan. Ada yang tanggal 2, ada tanggal 8, tanggal 12 kan itu. Jadi sebenarnya Rabiul Awal itu yang paling jelas adalah wafatnya, bukan lahirnya. Karena tidak ada khilaf. Ya, makanya di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, maka tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah